Ya pemirsa, siapa lagi terseret reklamasi? Kita akan lanjutkan perbincangan Prime Time Talk kali ini dengan tema yang sangat menarik. Namun saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada penelpon pemirsa di rumah, yaitu Pak Silaban dari Samarinda. Pak Silaban, silakan. Selamat malam Mbak Rami. Selamat malam Pak Prianto. Selamat malam, Pak. Sama Mas Emerson Yunto. Ya. Pembicaraan tadi sudah dari Pak Pri mencoba membagi yang kita diskusi malam ini mengenai suap yang diterima oleh legislatif, mengenai perizinan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan pemanfaatannya oleh eksekutif. Saya kalau menempatkan diri sebagai seorang arisman, posisi itu biasa saya lakukan. Yang menjadi persoalan buat saya adalah kalau hanya arisman yang diperiksa di awal ini dan hanya berkutat di arisman tanpa menyasar para wise guy owner daripada korporasi-korporasi besar ini, karena bagaimanapun arisman sebelum bertindak itu pasti mendapat persetujuan dari para pemegang saham majority, walaupun itu perusahaan sudah go public. Kalau saya tidak salah, ada salah satu perusahaan yang mendapat 1.331 hektar. Saya lupa perusahaan itu untuk pulau itu. Ya mungkin KPK bisa bekerja mulai dari sana. Dan sebetulnya bukan persoalan yang sulit untuk membongkar kasus-kasus yang begini. Karena arisman ini hanyalah orang profesional yang kemudian menjadi korban. Jangan sampai wise guy, orang-orang besar yang tampaknya bersih seperti Aguan dan kawan-kawan itu kemudian masih bisa bebas berkeliaran dengan segala kebijakannya. Kami di daerah Mbak Rahmi menyangkut perizinan perkebunan. Kalau ditelaah oleh ICW, bagaimana korporasi-korporasi besar mendapat lahan kebun sampai ratusan ribu hektar di satu provinsi, ini juga salah satu indikasi ke sana. Tapi oke, kita bicara balik ke persoalan ini. Saya sepakat dengan Pak Prianto bahwa tiga pihak legislatif dalam hal ini DPR, kemudian eksekutif Pak Ahok dan ke bawahnya, kemudian korporasinya, pasti akan ada yang terseret. Hanya saja mungkin bahwa di pihak eksekutif dengan gaya kepemimpinan Pak Ahok, bisa saja mereka kemudian salahnya adalah dalam hal perizinannya yang tidak memenuhi aturan hukum. Pak Silaban. Tetapi kemarin Bapak Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung sudah membuat suatu statement bahwa Ahok tidak perlu. Baik Pak Silaban. Ya, kita sudah catat masukan dari Pak Silaban. Terima kasih. Dan saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu, kesempatan kedua kepada penelpon berikutnya. Ya, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Karel dari Manado. Pak Karel, selamat malam. Silakan Pak. Selamat malam Pak Karel. Selamat malam. Pak Karel, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Karel, sudah terhubung dengan kami. Ya, kalau masalah seperti ini sebetulnya di mana-mana itu ada kolusi antara korporasi dan DPR itu sering terjadi, bukan cuma di Jakarta, di mana-mana. Penyebab utamanya adalah apa? Kalau pemerintah dalam hal ini eksekutif menetapkan aturan sangat ketat dalam pengertian memakan waktu lama untuk menyelesaikan perizinan itu, maka selalu pihak korporasi akan mencari jalan pintas. Nah, secara kebetulan kalau perizinan ini lewat persetujuan DPR, maka yang paling mungkin terjadi adalah koalisi di DPR. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada eksekutif terlibat, menurut saya agak sulit mereka terlibat. Karena kalau mereka mau, mereka tidak mempersulit perizinan itu. Kalau sulit perizinan itu DPR yang mainkan bolanya. Kalau mudah perizinan itu eksekutif yang mainkan bolanya. Itu hukumnya di dalam lingkaran ini. Jadi menurut saya
Yang pasti di sini permainan ada di DPR. Persoalan apakah perizinan ini lewat pembahasan pansus atau cuma komisi? Kalau komisi ada penanggung jawabnya, di antara pimpinan DPR harus ada satu penanggung jawab dalam komisi itu. Nah, yang harus ditelusuri siapa penanggung jawab komisi D itu. Oke. Pasti ada kong-kali-kong antara ketua komisi D dan penanggung jawab komisi. Baru menyusul di situ anggota, karena tidak mungkin Sanusi bermain sendiri. Tidak mungkin. Sanusi bermain sendiri. Dia harus ada kesepakatan dengan anggota. Cuma jumlah uang suap ini belum terbongkar semua. Ya, Pak Karel, baik. Terima kasih banyak sudah kami catat masukannya. Ini menarik, ini katanya lingkaran terpentingnya ada di DPR atau DPRD dan eksekutif sulit untuk terlibat. Sementara tadi Pak Silaban menekankan bahwa wise guy jangan sampai lepas. Kita ke Pak Pri terlebih dahulu. Apa komentar Anda atau masukan Anda dari dua penelpon ini? Ya, dari Pak Silaban saya paham lah, walaupun diputus itu kan. Pak Silaban sebaiknya kita tunggu. Banyak pakar hukum tata negara yang bisa menganalisis mulai dari Kepres 52 tahun 95 yang sudah dianulir bagian tata ruangnya oleh Kepres 54 2008, terus ada Undang-Undang Nomor 1 2014 dan lain sebagainya yang diterangkan tadi, semua memang bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Kalau itu yang ngomong temennya, mesti bela temennya, gitu loh. Jadi udah nggak heran kalau di Indonesia sekarang itu. Tapi nanti pakar hukum lah yang akan bicara itu. Tenang aja Pak Silaban, saya paham itu. Nah, gitu loh. Tapi saya sekali lagi, Pak Silaban sudah setuju. Siapa yang akan terseret? Itu lingkarannya mesti 3. Ya, pengembang, legislatif, dan eksekutif. Masing-masing punya kepentingan. Yang tadi sudah disinggung Pak Emerson, izin pemanfaatan hasil reklamasi itu belum ada. Tapi bagaimana pengembang sudah menjual belikan? Wah, itu salahnya teman. Di sini eksekutif lalai karena ada pergub yang mengatakan kapan boleh memasarkan itu ada gitu loh. Ya kan? Lah ini launching aja pihak eksekutif datang gitu loh. Saya lihat kok, ya kan? Tapi eksekutif datang. Apa ini nggak salah? Ini mesti kena. Gitu ya, loh. kita ke Pak Econ. Ini kecolongan atau memang pura-pura kecolongan begitu? Ya, kalau dilihat dari apa ya, ini kan pertanyaannya adalah apakah gubernur paham yang sampai ke hal yang sangat teknis itu, atau dia tanda kutip dibohongin oleh staf-stafnya gitu ya, bahwa menurut staf ini udah beres Pak, perizinan sudah memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, di luar itu saya coba mengomentari yang dikatakan Pak Silaban. Betul, hampir sebagian besar kalau yang kita lihat korporasi atau pengembang itu ada biaya-biaya entertain atau biaya-biaya marketing fee yang itu dikeluarkan untuk melancarkan sebenarnya mekanisme perizinan, perpanjangan dan sebagainya. Itu tanda kutip seringkali melegalkan praktek-praktek suap ini. Siapapun yang dianggap menghambat itu harus didekati dan kemudian gimana caranya agar proyek ini tidak terganggu. Itu satu praktek yang sangat biasa. Itu sangat sebenarnya apa ya, ini melanggar tapi dianggap biasa gitu ya, karena dia akan memasukkan itu sebagai tanda kutip biaya-biaya memang harus dikeluarkan gitu ya. Kita lihat di beberapa kasus-kasus itu yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan, perkebunan dan sebagainya, itu ada biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan gitu ya, untuk membayar misalnya kepala daerah atau membayar misalnya DPRD sempat, karena kalau tidak proyek mereka akan terhambat, akan terganggu. Nah, di titik yang lain kita juga mau melihat bahwa di luar itu kan ada isu soal perda, proses legislasi di DPRD yang paling tidak ada 2 rancangan perda ya, soal RTR dan kemudian soal zonasi. Nah, di sini sebenarnya ya tadi mungkin DPRD nggak akan mungkin masuk ke proses yang perizinan karena ini wilayah birokrasi atau wilayah eksekutif. Nah, paling tidak dia akan mengakali yang soal-soal itu. Jadi kalau DPRD-nya juga tidak dihambat, ya agak sulit bagi dia untuk misalnya menjalankan tadi itu. Ini kan baru kayak soft launching gitu ya, belum yang benar-benar dipasarkan gitu ya. Nah, sejauh ini tadi sudah ada pengakuan dari stafnya Pak Gubernur yang menyatakan bahwa dia lalai gitu ya. Bicara soal misalnya izin mendirikan bangunan yang itu tetap
dianggap proyek itu tetap berjalan, tapi izin-izin, AMDAL dan sebagainya itu terbengkalai gitu. Oke, jadi menurut Anda ini gimana? Ada izin reklamasi yang saat ini kan ada lagi diuji di PT UN kan? Ya itu beberapa teman memang saat ini sedang mengajukan upaya menggugat gitu ya keputusan atau peraturan gubernur yang berkaitan dengan reklamasi ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan dimenangkan atau tidak? Karena yang diuji itu baru hanya 1 pulau gitu ya. Padahal ada 17 pulau gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di beberapa kasus kan menarik tuh. Sempat waktu itu Mahkamah Agung memenangkan dan menyatakan reklamasi ini ilegal. Kemudian ada peninjauan kembali. Nah, saya agak khawatir dengan konteks peradilan yang masih belum steril dari praktek mafia hukum. Pihak-pihak pengembang atau pihak-pihak swasta pastinya juga tadi pengamanan itu kan bisa berlapis. Eksekutif, legislatif, kalau proses itu bersengketa ke pengadilan, ada upaya-upaya tertentu untuk mengamankan juga wilayah pengadilan. Oke, jadi semua bisa kena dan karena semua pihak diamankan.